warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad balallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi duhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Wa qala aidan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratil mukarramin wa mukarramin yang saya hormati segenap para alim ulama, para ashabi, para muda, segenap tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, tidak sepuh. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati mukarramah wal mukarramah Ibu Ustazah Kaan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Pula yang saya hormati kepada Guru Qasidah Al-Khairiyah, alhamdulillah telah hadir di tempat kami. Cuma begini dimohon maaf ya, sempit pisan, udah gaya hebesan kurang daun. Ya Allah, mohon maaf, malu banget ini ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambah berkah daripada kesempatan ini. Tidak lupa pula yang saya hormati kepada orang tua saya semuanya, baik yang di dalam maupun yang di luar, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Mohon maaf, mohon ridho, namun tidak memberi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, hidayah dan inayahnya lah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingganya pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka tawakupan sementara Majelis Taklim Raudhatul Imadain. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini oleh karena sebagai nilai ibadah sehingga diberikan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam semoga tercurah dari junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kepada kita semua seluruh pengikutnya yang tentunya mudah-mudahan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah kalian ke mimbar. Lalu kami pun para sahabat mendekati mimbar tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Dan ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata amin. Dan ketika beliau menaiki tangga mimbar yang ketiga, beliau pun berkata amin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, maka kami pun
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini kami telah mendengar dari engkau yang mana kami belum pernah mendengar sebelumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ketika aku menaiki tangga mimbar yang pertama, Jibril muncul di hadapanku dan berkata, celakalah bagi orang yang menemui masa-masa bulan suci Ramadan yang penuh berkah, namun dia tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pun berkata amin. Dan ketika aku menaiki tangga mimbar yang kedua, Jibril pun berkata, celakalah orang yang apabila namamu disebutkan namun dia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku pun berkata amin. Dan ketika aku menaiki tangga mimbar yang ketiga, Jibril pun berkata, celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu daripada keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun berkata amin. Dalam hadis ini Jibril alaihissalam mendoakan keburukan terhadap 3 golongan, dan doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya pasti doa tersebut akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang disebut dalam doa jelek itu adalah orang yang melewati masa-masa bulan suci Ramadan yang penuh berkah namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berada dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh berkah dan kebaikan, namun dia tetap lalai dan bermaksiat. Padahal pengampunan dan rahmat Allah di bulan ini turun bercurah-curah laksana hujan. Dan cara untuk memperoleh pengampunan di bulan Ramadan adalah setelah melaksanakan seluruh amalan bulan Ramadan seperti puasa, tarawih, baca Quran dengan penuh perhatian, hendaklah kita sering berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang mendapatkan doa jelek dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mendengar nama Rasulullah SAW disebutkan kepadanya, tapi ia tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, orang tersebut digolongkan orang yang celaka dan juga paling bakhil, paling pelit, keras hatinya, dan juga orang yang lupa jalan ke surga. Bahkan tergolong orang yang masuk neraka dan orang yang rusak agama. Makanya tadi itu alhamdulillah diiringi dengan pembacaan zikir tahlil dan juga diiringi dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan memberi salamlah kepadanya dengan sesempurnanya. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala, atani telah datang kepadaku ati min indi rabbi azza wa jalla faqala, datang dari sisi Tuhanku azza wa jalla, maka berkata. Siapa yang maksudnya? Yaitu Jibril alaihissalam. Kata Jibril alaihissalam, man sholla alaika, barang siapa yang bersolawat kepadamu, bi ummatika, dari umatmu, sholatan akan suatu solawat, kata Allahu asron hasanatan, maka dicatat oleh Allah baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asron sayatin, dan juga menghapus darinya 10 keburukan. Wa rafa'alahu asron darajatin, dan juga diangkat baginya darajatin, asron darajatin 10 derajat. Wa rata alaihi mislaha, dan dibalas kepadanya sesuai dengan sholawat yang ia baca. Luar biasa. Berapa tadi kita tuh baca tuh sholawat? Banyak banget. Amin amin ya rabbal. Seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah memberi sholawat, memberi rahmat 10 kali kepada siapa yang mengucapkan sholawat untukmu. Apakah itu berlaku bagi siapa yang hadir hatinya? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, tidak. Akan tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan sholawat untukku dengan keadaan lalai. Makanya sholawat itu meskipun dalam keadaan lalai diberi pahala, bahkan dibarengi dengan riya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang. Yang namanya baca sholawat itu diberi pahala, berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Jadi kata Rasulullah tidak. Akan tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan sholawat untukku dengan keadaan lalai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memohonkan ampun baginya, memberi pahala seperti gunung, dan para malaikat pun mendoakan. Adapun bila ia hadir hatinya di waktu mengucapkan sholawat kepadaku dalam artian khusyuk, maka tiada yang dapat mengetahui kadarnya, banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang didoakan jelek oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai ibu dan bapak yang sudah tua, atau salah satu dari keduanya, tetapi karena tidak berbakti kepadanya, maka ia tidak memperoleh surga. Padahal sebenarnya ia berhak untuk mendapatkan surga seandainya ia pandai melayani dan berbakti kepada kedua orang tua. Kata Nabi, pintu terbaik untuk memasuki surga adalah ibu dan bapak. Jika engkau suka, peliharalah mereka.
atau sia-siakanlah jika tidak mau masuk surga. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak-hak ibu bapak ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah jannahmu dan juga jahannammu, yakni keridhaan mereka akan membawamu ke surga. Sebaliknya, kemurkaan mereka akan menyeretmu ke neraka. Tuh. Musibah-musibah, ujian-ujian, masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini mungkin saja karena kita kurang memuliakan orang tua. Sehingganya masalah ada baik, ujian ada baik, musibah ada baik. Ya mungkin aja kita kurang memuliakan orang tua kita. Juga diriwayatkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah SAW selesai sholat Id, beliau berkata amin sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mengucapkan amin sampai 3 kali? Kenapa demikian? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, ketika aku selesai melaksanakan sholat Id, Jibril turun kepadaku dan berkata, ya Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah. Apakah kamu mau mengaminkan? Lalu Rasulullah pun menjawab, silahkan Jibril berdoa, nanti aku aminkan. Jibril berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan. Tentunya pasti doa tersebut diijabah. Apa doa tersebut? Apa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika selesai melaksanakan sholat Id? Kata malaikat Jibril, ya Allah, hari ini adalah 1 Syawal. Saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapak. Kemudian Nabi pun berkata, amin. Ya, ridho 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 Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka. Hati-hati. Kemudian Jibril pun berdoa lagi, ya Allah, hari ini adalah 1 Syawal. Saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi pun berkata, amin. Ada yang nanya, Ustaz, kalau misalkan suami yang durhaka kepada istrinya gimana? Nggak ada hadisnya di sini amat sampai segitu. Cuma nanti yang namanya suami bertanggung jawab nanti di akhirat terhadap istrinya dan juga anak-anaknya. Kemudian Nabi pun berkata, amin, yang tentunya pasti diterima. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril ketika pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ya Allah, hari ini 1 Syawal,
saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya. Nabi pun berkata, amin. Memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf tapi orang tersebut tidak memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya orang yang semacam itu, yang tidak mau memaafkan saudaranya, maka didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen mumpung dikit lagi mau bulan puasa, kita minta maafan. Apalagi malam minggu kemarin kita nisfu Sya'ban, 300 pintu taubat, pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya, terkecuali salah satunya adalah orang yang memutuskan silaturahmi, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia baca, jangankan 3 balik, 10 balik dia baca Yasin, tapi dia masih durhaka sama orang tua, tapi dia masih memutuskan silaturahmi kepada saudaranya, dia masih zina, dia masih main dukun-dukunan, dia masih minum khamr, maka tidak akan diterima taubatnya, tidak bakal mendapatkan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silman qata'aka, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskanmu. Sambung silaturahmi kepada siapa? Kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi kita. Datengin, terserah dia mau nerima kita apa kagak, urusan dia kepada Allah. Yang penting kita udah minta maaf sama dia. Yang penting kita mau niat untuk nyambung silaturahmi. Kalau kayak macam ini emang gak ada masalah, biasa-biasa aja, wajar-wajar aja kita salam-salaman, silaturahmi, saling peluk-pelukan, udah biasa itu. Tapi yang luar biasa adalah orang yang gedeg sama kita, orang yang tadinya memutuskan silaturahmi kepada kita, tapi gimana kita buka hati kita untuk memaafkan dia. Kita datang minta maaf sama dia, kita datang untuk menyambung silaturahmi. Itu ngapain kita udah tua bangka begini masih juga mutusin silaturahmi, masih juga gedeg sama tetangga, masih juga kurang akur sama saudara. Mau ngapain? Kita nanti nggak lama meninggal, tapi nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, masa jadi masalah tersebut jadi turun temurun. Jangan, na'udzubillah, kita nggak sampai. Silman qata'aka, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskanmu. Wa ahsin ilaman asa ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau saling hadiah menghadiahi mau udah biasa. Orang baik sama kita, kita baikin lagi. Orang memberi sama kita, terus kita beri lagi, itu udah biasa. Saling hadiah menghadiahi. Tapi yang luar biasa adalah
orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jelek, tapi kita balas dengan kebaikan. Dan berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepada kamu. Itu yang luar biasa. Wa qulil haqqo walau ala nafsika, dan berkatalah yang benar meskipun membahayakan dirimu. Berkatalah yang benar apa adanya, sebenar-benarnya, meskipun nantinya akan membahayakan dirimu. Tetap kita harus menegakkan bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Harus begitu. Rohu Ibnu Nijat. Mudah-mudahan pada tawakufan pada sore hari ini kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Dan tentunya saya pribadi atas nama pribadi saya mengucapkan mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada khususnya jamaah pengajian rutinitas hari Senin Majlis Taklim Barodatul Imadain. Mungkin saya agak sedikit di depan sedikit dari ibu-ibu sekalian. Pastinya tentunya saya banyak salah, banyak hilaf, baik dari perkataan maupun tingkah laku dan lain sebagainya, disengaja maupun tidak disengaja, menyinggung maupun tidak tersinggung. Sekali lagi saya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kepada ibu-ibu persilahan ini, mohon maaf juga tempatnya begini ya, sempit, gerakan ini bobios ya. Mohon maaf ya Allah, mohon maaf ya, mohon maaf. Dan ibu-ibu semuanya, mohon maaf semuanya, tempatnya sempit pun juga mungkin dari segi jamuan juga nanti kurang memuaskan. Nenteng apa kagak ini? Nenteng kagak ini? Pokoknya pulang mah bisa, insya Allah pulang mah bisa. Nah, saja itu saja yang saya sampaikan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian Rawdatul Imadain setiap hari Senin mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaahnya ya biar tambah lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.